Bule ini kecewa, guys. It's too early to say we missed Shin Tae-yong. It was a disaster of a hiring to bring Kluivert. This is a huge mistake. It's just one game right now. But if Indonesia doesn't come out and win the next game, then I think it's time to say that Kluivert hiring was a huge mistake, because this tactical approach, it felt wrong. The first 10 minutes, it felt right, because it was all Indonesia. It was a relentless attack, got the penalty, missed the penalty, and then it felt like that was a major turning point for the team. It's extremely rare for a team to fire their coach in this proactive manner without a clear reason why. Shin Tae-yong was doing well with what he had at the time, putting together some admirable performances. He seemed to be the right guy that could squeak out qualification here. That's such a drastic shift to go from that style to Kluivert style, to go to an inexperienced coach. استراليا 2-0 استراليا 2-0 بهلول. Ya, yang pasti hari ini kita terkejut ya dengan hasil ini, karena memang tadi strategi yang dimainkan memang mengandung satu resiko yang besar, karena kalau kita bermain menyerang, kita nggak mau, kita harus sebetulnya mengantisipasi counter attack lawan, dan ini yang hari ini kita luput dari antisipasi itu, karena kita benar-benar frontal sekali menyerang tanpa menyeimbangkan struktur ketika kita bertahan, sehingga mudah sekali lawan membuat counter attack dan membuahkan gol dan menyulitkan kita. Kita berharap di GBK nanti lawan gimana? Ya, saya pikir kita harus realistis lah ya, nggak ada lawan yang enteng di grup kita, jadi kita harus dimulai dari sebuah persiapan cara bermain yang disiplin dulu lah, menjaga lini pertahanan kita untuk nggak bobol, baru setelah itu kita pikirkan bagaimana membongkar pertahanan. Jadi bukan terbalik ya, bukan terbalik seperti tadi betul strategi terbalik ya. Kita ofensif terakhir kita kesulitan, akhirnya kita yang harusnya dibutuhkan ofensif malah kita bertahan. Ya, kita harus optimis dong, coach. Ya, harus optimis karena memang dua pertandingan di kandang ini sangat penting dan bisa membuat kita lolos di playoff. Terima kasih, Coach. Terima kasih ya, Coach. Sehat selalu. Breaking news, guys. Ada info baru nih. Coach Shin Tae-yong mode pengamat. Bisa-bisanya masih mengomentari timnas Indonesia ya. Berarti emang masih cinta Coach Shin Tae-yong sama timnas Indonesia nih, guys. Berikut ya pernyataan dari Coach Shin Tae-yong soal kekalahan timnas Indonesia atas Australia. Para pemain bekerja keras, pressing depan sangat baik, tapi memang tidak banyak waktu untuk latihan. Sepertinya banyak lepas man to man. Mungkin itu yang menyebabkan kekalahan ini. Sangat disayangkan karena tidak perlu kami kemasukan gol lewat set piece. Mungkin karena pelatih Patrick Kluivert tidak punya banyak waktu untuk latihan set piece. Emang bener, guys, man to man terlalu lepas mulu, tengahnya tidak berjalan, garis pertahanan yang terlalu tinggi, high defensive line. Udah guys ya, pokoknya sekali lagi kita harapkan, kita doakan, kita fokus pertandingan selanjutnya ya, untuk menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret hari Selasa besok. Kalau mau lolos ke round 4 wajib 3 poin. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Semoga aja timnas Indonesia kesurupan gelandang Barcelona biar mainnya rincah kayak Raphinha dan Yamal. Semoga nanti Indonesia kesurupan penyerang Madrid biar gacor kayak Vinicius sama Mbappe. Oh Demit, nggak usah ikut-ikutan. Emang kenapa? Bagus dong kesurupan Madrid. Bagusan Barcelona lah, tim pucuk. Sudah, kita damai dulu. Saatnya kita mendukung timnas Indonesia. Hala Indonesia. Fiska Indonesia. Forza Indonesia. Loh, itu ATM kenapa? Udah, biarin aja, dia kesurupan siluman goa. Mana kopi? Sayang
ingin timnas Indonesia itu terakhir kali menang lawan Australia 44 tahun yang lalu, meremehkan mayoritas publik Australia. Mampukah hari ini timnas Indonesia cetak sejarah? 15 kali kalah dan 3 hasil imbang. Di pertandingan terakhir, Indonesia mampu menahan imbang Australia dengan penampilan gemilang Martin Pas. Tersisa 4 pertandingan lagi. Menangan lawan Australia di Sydney harga mati yang mesti ditebus jika Indonesia mau lolos langsung Piala Dunia dari round 3. Dengan catatan, Garuda mampu meraih kemenangan mutlak di 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina. Meski Indonesia tidak diunggulkan, bahkan diremehkan di prediksi publik Australia, tapi justru berbeda di mata pelatih Australia. Menurut Tony Popovic, hasil imbang terakhir melawan timnya, apalagi kemenangan mutlak Indonesia melawan Arab Saudi, membuat timnas Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Sangat berharap supporter Australia padati stadion. Bagaimana prediksi kalian? Sudah, kalian semua jangan bersedih. Meskipun timnas sepak bola kita gagal menuju Piala Dunia 2026 nanti, tapi sebelumnya nama Indonesia memang sudah mendunia, yaitu melalui Pak Jokowi, walaupun itu berada di nomor urut ketiga. Tim song kita hari ini, malam chaos ini, ya, hatinya campur aduk. Kita lihat wajah-wajah kita sudah kayak jemuran belum disetrika ya Bang David ya. Iya, apalagi seharian puasa kan. Niatnya kan buka puasa harusnya dengan kemenangan gitu. Tambah lemes. Tapi lemes ya. Tambah lemes ya. Tambah lemes ya. Aja pahit banget ya. Es buah nggak nolong tuh. Nggak nolong. Pahitnya masih kerasa banget tuh. Masih berasa. Gimana nih Bang David yang dilihat dari permainan tadi ya? Awalnya kita semangat banget ya. Punya asa. Balik lagi yang namanya fans kan ekspektasinya selalu di luar kontrol ya. Terlalu tinggi, euforia berlebih. Apalagi di menit-menit awal, 10 menit pertama. Kita kelihatan kayak kita yang tuan rumah tuh. Ya nggak? Nyerang mulu, main setengah lapangan, pemain Australia kayak dikunci. Tapi begitu penalti gagal, semuanya buyar. Apakah Kluivert ini terlalu percaya diri dengan bermain menyerang, terbuka, akhirnya ada peluang untuk diserang balik, ya selesai kita. Iya, dia bilang memang kecewa dengan hasil yang didapat, tapi kalau kita melihat 10-15 menit pertama laga, timnas berani menyerang, timnas berani ofensif, berani pressing, dan itu terbukti di mana kita bisa memenangkan penalti, itu sesuai skenario. Tapi Kevin Dix kemudian yang kita tahu sangat-sangat bisa dependable sekali di titik penalti ya. Dia mengambil 13 penalti musim ini, hanya sekali dia gagal sebelum ini. Dan ini hanyalah kegagalan penalti keduanya sepanjang karir dia sebenarnya. Tapi kenapa harus sekarang? Kenapa harus sekarang gitu dia? Udah aja pecat aja tuh pelatihnya. Bagusan Sintayong. Lihat aja itu. Udah 3-0. Bang, wow banget dah. Kok itu pada nonton semua itu. Indonesia pemainnya pernah nonton semua. Alah. Katanya lo time traveler bang. Hasil timnas Indonesia lawan Australia gimana? Oke, dari kemarin ada banyak komentar masuk yang nanyain tentang timnas guys. Gue sebagai penjelajah waktu dari masa depan akan spill hasil timnas versus Australia. Dan hasilnya timnas Indonesia berhasil menang 1-0. Gol timnas Indonesia bakal dicetak oleh pemain diaspora yang terbaru yaitu Ole Romney. Gak usah dan jangan percaya sama gue guys, just wait and see. Timnas Indonesia akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik sepak bola dunia. Bahkan media terkenal asal Inggris pun ikut menyoroti perkembangan pasukan Garuda. Jelang laga Australia kontra Indonesia, mereka menilai bahwa timnas Australia lebih diunggulkan dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sport Mall menilai bahwa timnas Australia akan menang dengan mudah mengingat tim yang solid dan lebih sempurna. Australia berada dalam kondisi baik meski sempat berganti pelatih. The Socceroos tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir. Meskipun hanya memenangkan pertandingan pertama melawan China, sebelum kemudian berbagi poin imbang dengan tim lainnya di akhir tahun lalu. Meski begitu, Sport Mall memprediksi timnas Indonesia akan dicukur Australia dengan skor 2-0. Faktor sebabnya kondisi timnas yang diisi banyak pemain baru dan pergantian pelatih. Biar kalian mendengarkannya secara jelas. Karena bagi saya teman-teman, ini adalah kekalahan yang sangat mengejutkan bagi timnas Indonesia karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa timnas Indonesia sekarang ini diisi oleh pemain-pemain yang istimewa. Karena pemain-pemain tersebut mayoritas bermain di Eropa dengan permainan standar tinggi atau yang selalu saya katakan permainan standar Eropa. Artinya dengan begitu banyak pemain mewah. Teman-teman yang kecewa dengan keputusan Pak Erick Thohir tidak memperbanyak Sintayong, jangan berlebihan kecewanya. Cukup kita beri kesempatan dia bekerja, kita lihat kan kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan mimpi, dengan ambisiusnya.
tidak hanya masuk ke Piala Asia, Piala Dunia, tapi juga ingin menjadi raksasa dunia di bidang sepak bola, teman-teman. Jadi kalau saya masih memberikan apresiasi kepada Pak Erick Thohir, meskipun kita kecewa dalam waktu dekat yang akan bulan Maret akan ada pertandingan, kok malah Sintayong tidak diperpanjang. Bukankah ini sangat resiko? Ya, sangat beresiko. Sintayong diganti ataupun tidak diganti, tidak ada jaminan bisa masuk Piala Dunia. Mau Sintayongnya dipertahankan, nggak ada jaminan masuk ke Piala Dunia. Mau diganti juga sama, jadi 50-50. Ini sebenarnya keputusan yang sangat berisiko. Itulah kalau saya melihat bahwa Pak Erick Thohir adalah contoh pemimpin yang mau ambil risiko. Bayangkan nih, seandainya ST dipertahankan, kemudian ke Piala Dunia tidak berhasil, Pak Erick Thohir nggak ada masalah. Karena targetnya saya nggak diperpanjang. Tapi sekarang dia ambil risiko ketika memutuskan untuk mengganti ST di waktu yang dekat, terus tidak masuk ke Piala Dunia, dia akan dirujak oleh netizen dan para pecinta sepak bola Indonesia. Dan dia ambil risiko itu. Itulah pemimpin. Karena dia melihat apa yang tidak kita lihat. Secara keilmuan, saya hakul yakin Pak Erick Thohir itu lebih tinggi ilmu persepak bolaan ini dibandingkan kita, dibandingkan pengamat, dibandingkan orang DPR itu. Ya memang kelihatan karena kita tidak begitu panjang cara berpikirnya, kelihatan kontroversi. Belum tentu. Ini pergantian pelatih itu hal biasa yang dilakukan oleh Australia, yang dilakukan juga oleh Arab Saudi. Tapi ini Erick Thohir berbeda racikan ramuannya. Bahkan kalau saya melihat memang saatnya Indonesia itu dilatih oleh orang-orang yang lebih tinggi dari Sintayong. Apakah Sintayong lebih baik dari yang enggak juga? Apakah juga saya sedang sedang tidak memberi penghormatan? Enggak juga. Saya hormat dan saya berterima kasih dengan Sintayong kita bisa jadi seperti saat ini. Tapi Pak Erick Thohir menginginkan lebih dari itu. Dia ingin menjadi raksasa sepak bola dunia, makanya dia memilih menurut pemikiran Pak Erick Thohir harus ada pelatih yang lebih hebat daripada Sintayong. Satunya diambil pelatih dari Eropa. Pasti yakin sih dari Belanda lah, karena pemain-pemain diaspora kita 90% dari Belanda. Sehingga sehingga budayanya sama, terus komunikasinya lancar karena mereka satu. Sudah biasa dari kecil bermain bersama-sama dengan pelatih yang sama. Jadi itu yang dilihat Pak Erick Thohir supaya lebih mudah cara komunikasinya dan lain-lain. Saya kira itu. Jadi teman-teman, saya kira apa yang dilakukan Pak Erick Thohir ini keputusan bukan kaleng-kaleng. Ini keputusan yang dia perhitungkan secara matang-matang. Karena secara ilmuwan Pak Erick Thohir lebih tinggi lah ilmu pengalamannya dibandingkan kita-kita yang tidak tahu apa-apa. Jadi cukup marahnya sampai di sini, kita tunggu akhir, lalu kita baru setelah itu hasilnya baru kita evaluasi, teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya stop dulu debatan soal ini, karena yang menentukan semua hal adalah Pak Erick Thohir. Bukankah kita selama ini sudah mengakui kehebatan Pak Erick Thohir sehingga PSSI menjadi seperti sekarang? Mungkin kalau dulu Sintayong tidak berdampingan dengan Pak Erick Thohir, mungkin tidak kayak sekarang. Itu memang dari dulu Pak Erick Thohir sebenarnya sudah punya cita-cita ingin mencari pelatih yang lebih tinggi dari Sintayong, yang dia sudah ada, cuman dia memberi kesempatan kepada Sintayong. Nah, jadi teman-teman jangan langsung berpikir negatif, kita tunggu Pak Erick Thohir gebrakannya. Tetap kita dukung Timnas Indonesia, bravo Timnas Indonesia, dan sukses terus.